Halo semuanya, kenalin nama aku Humaira Dewi. Nah, jadi pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan mengenai Pulau Sulawesi. Jadi apa sih Pulau Sulawesi itu? Pulau Sulawesi adalah salah satu pulau besar yang ada di Indonesia. Nah, dalam nama dunia, Pulau Sulawesi juga memiliki nominasi loh, yaitu nominasi nomor ke-11 pulau terbesar. Nama Sulawesi juga itu berasal dari dua kata, yaitu Sula dan Wesi. Apa sih arti dari Sula dan Wesi itu? Sula artinya pulau, sedangkan Wesi ia mengarah ke besi. Nah, kenapa diberi nama seperti itu? Karena Sulawesi adalah salah satu penyumbang terbesar biji besi. Pulau Sulawesi atau yang biasanya dulu dikenal dengan Celebes. Kenapa begitu? Jadi Sulawesi itu ditemukan oleh salah satu kebangsaan Inggris yang bernama Alfred Russel Wallace. Nah, siapa sih Wallace itu? Wallace adalah salah satu orang kebangsaan Inggris yang menjelajahi atau mengelilingi pulau Indonesia. Ketika dia menjelajahi Pulau Sulawesi, ia bermula dari ujung pandang Pulau Sulawesi atau biasa kita kenal dengan Makassar. Setelah dari Makassar, ia melanjutkan perjalanannya ke Manado dan Minahasa. Nah, perlu kita ketahui loh teman-teman bahwa Pulau Sulawesi itu dipanggil dengan Pulau Sunda Besar. Kenapa dipanggil begitu? Karena sebagian besar orang yang meninggali atau menduduki Pulau Sulawesi itu adalah orang Sunda. Maka dari itu, apakah semuanya orang Sunda yang ada di dalam Pulau Sulawesi? Tidak. Pulau Sulawesi kaya akan adat istiadat dan multikultural. Maka dari itu, untuk mengetahui apa aja sih yang ada di dalam Sulawesi, adat istiadat apa aja sih yang ada di Sulawesi, ayo kita simak penjelasan teman-teman kita selanjutnya. See you. Halo, nama saya Lalisa Pradana dan suku pertama yang akan saya jelaskan adalah suku Toraja. Asal-usul kalimat Toraja berasal dari kata to yang berarti orang dan riaja yang berarti orang pegunungan. Jadi kesimpulannya dari kalimat Toraja adalah orang-orang pegunungan. Menurut sejarah, suku Toraja berasal dari migrasi Austronesia ribuan tahun lalu. Mereka membawa budaya berlayar dan bertani. Yang pertama, adat istiadat mereka ada mengenai istilah Rambu Solo. Rambu Solo ini merupakan pemakaman yang digelar megah untuk melambangkan kehormatan kepada leluhur-leluhur mereka. Yang kedua itu adalah rumah adat Tongkonan. Rumah itu bukan hanyalah sekedar rumah adat biasa, tetapi bentuk unik seperti perahu dapat melambangkan hubungan dari generasi ke generasi selanjutnya. Dan juga suku Toraja sebelum masuknya Kristen dan Islam, mereka menganut istilah Aluk Todolo yang berarti kepercayaan kepada leluhur-leluhur sebelum mereka. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kalita Kamidia. Nah, setelah mengetahui dua suku sebelumnya, kita akan masuk ke suku lainnya, yaitu suku Minahasa. Jadi apa sih itu suku Minahasa? Nah, suku Minahasa adalah sekelompok etnis yang berasal dari semenanjung di Minahasa, tepatnya di Sulawesi Tenggara, Indonesia. Nah, suku Minahasa merupakan pergabungan dari beberapa subsuku yang ada di Minahasa tersebut, seperti Padan, Tombolu, dan lain sebagainya. Di upacara yang sangat unik dalam suku Minahasa adalah upacara pemakaman. Apa sih nama dari upacara pemakaman tersebut? Yaitu upacara pemakaman Waruga. Jadi Waruga adalah makam atau sebentuk seperti kuburan yang mirip atau menyerupai seperti rumah. Di dalam rumah atau waruga tersebut memiliki banyak sekali motif-motif yang diukir untuk melambangkan suku dari Minahasa tersebut. Selanjutnya adalah kepercayaan. Nah, suku Minahasa mayoritasnya menganut kepercayaan yaitu agama Kristen Protestan. Setelah suku Minahasa, kita akan masuk ke suku Buton. Nah, suku Buton adalah kelompok etnis yang mendiami Sulawesi Tenggara, khususnya di Kepulauan Buton. Ada hal unik yang kita dapetin dari suku Buton. Beberapa orang di sana memiliki mata yang biru. Hal unik sekali, bukan? Nah, dulunya suku Buton memiliki kesultanan, yaitu namanya Kesultanan Buton di wilayah Sulawesi Tenggara. Ya, tepatnya sekarang namanya adalah Kepulauan Buton. Nah, suku Buton juga memiliki tradisi yang unik, yaitu bernama kande-kandean yang berarti makan bersama, dan ada juga yang namanya
tandusu atau ponsusu, yaitu upacara sunat. Mayoritas suku Buton adalah beragama Islam. Halo semuanya, nama aku Putri. Jadi suku Mandar itu berasal dari Sulawesi Barat, namun tersebar luas juga di daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Suku Mandar terkenal sebagai pelaut ulung. Mereka juga tak terkenal di Sulawesi saja, namun tersebar luas di daerah luar Sulawesi. Contohnya itu ada Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Sumatera. Suku Mandar dikenal sebagai budaya maritim yang sangat kuat dengan pengetahuan dan keterampilan pelayaran yang diturunkan dari generasi ke generasi. Nah, selanjutnya aku bakalan bahas tentang suku Konjo Pesisir. Apa sih suku Konjo Pesisir ini? Suku Konjo Pesisir adalah salah satu suku yang mendiami daerah pesisir di Kabupaten Bulukumba. Nah, mereka itu menempati 4 kecamatan. Yang pertama itu ada Bontotiro, yang kedua Bontohiro, yang ketiga itu ada Kajang dan Herlang. Nah, umumnya agama yang dianut oleh suku Konjo Pesisir itu agama Islam. Namun beberapa praktik-praktik animisme masih dipertahankan dalam budaya tersebut. Halo, nama dia Roy. Di sini saya akan menjelaskan suku Makassar dan suku Kenjo Pegunungan. Suku Kenjo adalah kelompok etnis yang berasal dari Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Suku ini merupakan bagian dari suku Makassar. Suku Kenjo mendiami 4 kecamatan, yakni 1. Bontotiro, 2. Kajang, 3. Bontobahari, 4. Herlang, yang kesemuanya berada di wilayah bagian timur Kabupaten Bulukumba.